down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Poppy Melati Masugi. Di pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang analisis metode etnografi dalam data konsumen. Kita langsung saja pada pembahasannya. Etnografi merupakan metode penelitian kualitatif yang berkembang dari etnografi, digunakan untuk memahami perilaku, opini, dan interaksi konsumen di ruang digital. Dalam era digital, platform media sosial, forum, daring, dan konsumenitas online menjadi sumber utama dalam pengumpulan data konsumen. Metode ini sangat relevan bagi perusahaan dan peneliti untuk memahami preferensi dan pola konsumen masyarakat secara lebih mendalam. Dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, etnografi menjadi alat yang sangat berharga dalam menganalisis dinamika sosial di dunia maya, dengan dapat memberikan wawasan mendalam tentang perilaku konsumen secara relatif time. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi etnografi. Yang pertama, tujuan etnografi. Tujuan etnografi terbagi atas beberapa, yaitu 1. Memahami interaksi dan komunikasi dalam komunitas daring. 2. Mengidentifikasi preferensi, kebutuhan, dan ekspektasi konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Ketiga, menganalisis tren pasar dan perubahan perilaku konsumen berdasarkan data digital. Keempat, mengali opini dan persepsi konsumen terhadap merek, produk, dan layanan. Kelima, mengembangkan strategi pemasaran berbasis data lebih relatif dan efektif. Yang keenam, menghasilkan wawasan mendalam yang dapat digunakan untuk inovasi produk dan layanan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi etnografi. Fungsi etnografi terbagi atas beberapa, yaitu 1. Sebagai alat riset pasar, di mana menggunakan data komunikasi daring untuk memahami tren pasar dan pola konsumsi. Yang kedua, sebagai metode analisis perilaku konsumen, di mana mengamati interaksi dan diskusi untuk mengetahui preferensi keluhan konsumen. Yang ketiga, sebagai referensi strategi pemasaran digital, di mana memberikan panduan bagi perusahaan dalam mengembangkan kampanye pemasaran yang lebih sesuai dengan target audisen. Yang keempat, sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis, di mana menggunakan wawasan dari etnografi untuk mengembangkan produk layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, sebagai sarana pemetaan komunitas digital, yaitu mengetahui bagaimana konsumen berinteraksi dalam komunitas tertentu dan bagaimana produk komunitas terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep dasar etnografi. Etnografi dikembangkan oleh Robert Kozinets pada akhir 1990-an sebagai metode yang memanfaatkan data tersedia secara daring untuk memahami budaya dan perilaku konsumen. Metode ini melibatkan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif dalam lingkungan digital serta analisis mendalam terhadap interaksi, komentar, dan diskusi. Dalam komunitas online, konsep dasar dari etnografi menggabungkan prinsip-prinsip etnografi tradisional dengan dinamika dunia digital, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami budaya virtual dengan cara yang lebih autentik dan kontekstual. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik etnografi, di mana karakteristik etnografi terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama, observasi partisipatif dan non-partisipatif, di mana peneliti dapat terlibat langsung dalam diskusi atau hanya mengamati. Yang kedua, pengumpulan data berbasis digital, di mana menggunakan data dari komunitas daring tanpa perlu interaksi fisik. Yang ketiga, analisis multimodal, di mana tidak hanya teks tetapi juga gambar, video, emoji, dan meme sebagai sumber data. Yang keempat adalah fokus pada budaya digital, di mana memahami kebiasaan norma dan pola interaksi dalam komunitas online.
Selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan penelitian etnografi. Metode etnografi meliputi beberapa tahapan, yaitu: 1. Menentukan fokus penelitian, di mana mengidentifikasi tujuan penelitian dan memilih platform digital yang relevan. Fokus penelitian bisa berkaitan dengan perilaku konsumen terhadap suatu produk, tren pasar, atau persepsi publik terhadap suatu merek. Yang kedua, pemilihan komunitas online, di mana menentukan komunitas atau forum yang memiliki ketertarikan erat dengan subjek penelitian. Pemilihan ini harus mempertimbangkan tingkat aktivitas, jumlah anggota, dan relevansi topik yang dibahas. Yang keempat adalah pengumpulan data, melakukan observasi dan pengarsipan data dari forum, media sosial, atau blog. Data dapat berupa komentar, unggahan, diskusi, serta reaksi pengguna terhadap suatu topik atau produk. Yang kelima, analisis data, menggunakan teknik kualitatif untuk memahami pola perilaku, sistem, dan interaksi konsumen. Analisis dapat dilakukan melalui coding tematik, analisis wacana, atau pendekatan semiotik untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Yang keenam adalah interpretasi dan penyajian hasil, di mana menghasilkan wawasan yang dapat diterapkan dalam strategi pemasaran atau pengembangan produk. Interpretasi ini harus mempertimbangkan konteks budaya dan sosial dari komunitas digital yang dianalisis. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan etnografi. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, seperti menghasilkan wawasan mendalam secara real-time, biaya relatif lebih rendah dibandingkan metode tradisional, mengakses data dari konsumen yang berinteraksi secara alami tanpa tekanan, memungkinkan analisis terhadap data yang bersifat luas dan variatif dari berbagai komunitas online. Namun terdapat beberapa keterbatasan, seperti misalnya etika dalam mengakses menggunakan data tanpa izin eksplisit. Selanjutnya, kesulitan dalam mengonfirmasi identitas pengguna di dunia maya. Potensi biasa dalam interpretasi data karena subjektivitas peneliti. Yang terakhir, rentan terhadap perubahan algoritma platform digital yang dapat mempengaruhi aksesibilitas data. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aplikasi etnografi dalam analisis data konsumen. Etnografi banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemasaran perilaku konsumen dan pengembangan produk. Contoh aplikasinya meliputi: yang pertama, analisis sistematis konsumen, di mana menggunakan komentar dan ulasan daring untuk memahami kepuasan pelanggan serta persepsi mereka terhadap suatu merek. Yang kedua, strategi branding, di mana menganalisis persepsi mereka berdasarkan diskusi di media sosial guna merencanakan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, inovasi produk, di mana mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen dari tren yang berkembang di forum daring serta menyesuaikan produk sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang keempat adalah analisis tren pasar, di mana meneliti perubahan tren dalam konsumen produk atau jasa berdasarkan diskusi komunitas daring. Yang kelima adalah pengembangan komunitas pelanggan, di mana memanfaatkan data dari interaksi online untuk membangun komunitas pelanggan yang lebih loyal dan interaktif. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa kasus penggunaan etnografi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang penerapan etnografi, berikut adalah beberapa kasusnya. Yang pertama, ada perusahaan kosmetik, di mana sebuah perusahaan kosmetik menggunakan etnografi untuk mengidentifikasi tren kecantikan di media sosial untuk mengembangkan produk baru berdasarkan preferensi konsumen. Yang kedua, industri kuliner, di mana restoran menggunakan etnografi untuk memahami preferensi makanan melalui ulasan daring dan meningkatkan menu mereka sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang ketiga adalah industri teknologi, di mana perusahaan teknologi menganalisis komunitas pengguna untuk memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi pelanggan sehingga dapat meningkatkan layanan atau produk mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan dalam penelitian etnografi. Meskipun memiliki berbagai manfaat,
Penelitian etnografi menghadapi beberapa tantangan seperti 1. Etika dan privasi. Peneliti harus memastikan bahwa data yang digunakan tidak melanggar privasi pengguna dan telah mendapatkan izin sesuai jika diperlukan. Yang kedua, autentitas data. Identitas pengguna di dunia maya seringkali anonim untuk tidak dapat diverifikasi, yang dapat mempengaruhi validitas temuan. Yang ketiga, perubahan algoritma platform, di mana platform media sosial sering memperbarui algoritma mereka yang dapat membatasi akses data yang sebelumnya dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, yang terakhir, kuantifikasi data, di mana meskipun etnografi lebih bersifat kualitatif, menggabungkan metode kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dapat menjadi tantangan tersendiri. Kesimpulannya adalah etnografi merupakan metode yang efektif dalam memahami perilaku konsumen di era digital. Dengan pendekatan yang sistematis, metode ini dapat memberikan wawasan yang kaya bagi perusahaan dan peneliti dalam menyusun strategi pemasaran serta inovasi produk. Namun, perlu diperhatikan aspek etika dan validitas data dalam penggunaannya agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye semuanya.